Mentari sore baru saja mulai mencondongkan sinarnya ke barat, menyiramkan semburat jingga keemasan yang menembus jendela kaca ruang kerjaku. Aku, Rania, sedang menatap layar laptop dengan angka-angka yang menari-nari, sisa-sisa rapat direksi yang baru saja kuselesaikan. Hening yang nyaman di rumah mewah ini, rumah yang kubangun dari keringat dan air mataku sendiri, pecah oleh derit pelan pintu yang terbuka. Sayang, suara itu. Suara yang dulu mampu membuat hatiku berdesir, kini lebih sering membuatku waspada. Dimas, suamiku, berdiri di ambang pintu. Ia tersenyum, senyum yang sama manisnya seperti 10 tahun lalu, namun kini terasa hampa, seperti topeng yang dipoles dengan baik. Lagi sibuk, ya? Tanyanya, berjalan mendekat. Ia mengenakan kemeja polo bersih yang kusetrika pagi tadi. Wangi parfumnya yang mahal, parfum yang juga kubeli, menguar di udara. Aku hanya mengangguk kecil, mataku kembali ke layar. Ada apa, Mas? Aku harus menyelesaikan laporan ini sebelum jam 5. Sebentar saja, katanya. Ia kini berdiri di samping kursiku, tangannya terulur, mengusap bahuku dengan lembut. Sebuah sentuhan yang diperhitungkan. Maya kan hari ini lesnya selesai jam 4. Aku pikir, biar aku saja yang jemput. Kamu pasti capek. Jemariku seketika membeku di atas keyboard. Aku menoleh padanya, menatap matanya dalam-dalam, mencari-cari kebohongan yang biasanya begitu mudah kutemukan. Tapi hari ini, matanya tampak tulus? Atau dia hanya semakin pandai berakting? Kamu mau jemput Maya? Tanyaku, nada suaraku datar, tak bisa menyembunyikan keraguan. Iya, dong. Kasihan anak kita, masa les sampai sore nggak dijemput papanya, katanya lagi, senyumnya semakin lebar. Lagian, aku kangen juga sama Maya. Sekalian nanti kami mampir beli es krim favoritnya. Hatiku terbelah. Di satu sisi, ada secercah harapan. Harapan bahwa pria yang kunikahi ini akhirnya sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Maya, putri kami satu-satunya, adalah duniaku. Apapun yang menyangkut kebahagiaan Maya, akan selalu menjadi prioritasku. Namun di sisi lain, alarm bahaya berbunyi nyaring di kepalaku. Alarm ini punya memori. Memori yang sangat jelas tentang kejadian 6 bulan lalu. Pagi itu, Dimas juga bersikap manis seperti ini. Ia meminjam mobil sport hitam metaliku, hadiah yang kubelikan untuk diriku sendiri atas pencapaian perusahaan, dengan alasan ingin bertemu klien penting untuk proyek barunya. Proyek yang tak pernah kulihat hasilnya. 2 hari kemudian, aku mendapat telepon dari Leasing. Mobilku digadaikan. Butuh waktu 3 minggu, puluhan juta rupiah uang tebusan, dan pertengkaran hebat yang hampir menghancurkan dinding rumah kami untuk mendapatkan mobil itu kembali. Sejak saat itu, aku bersumpah. Dimas boleh menggunakan fasilitas di rumah ini, tapi tidak dengan mobil-mobilku. Tidak tanpa pengawasanku. Pakai mobil yang mana? Tanyaku lagi, kali ini lebih dingin. Ekspresinya sedikit berubah, tapi ia cepat menguasainya. Ya, mobil kamu yang di garasi, yang biasa kamu pakai kerja, sayang. Kan gak mungkin aku jemput Maya naik ojek. Nanti apa kata guru-gurunya? Dia tahu titik lemahku. Gengsi. Bukan gengsiku, tapi gengsi yang ia ciptakan untuk melindungi citra keluarga kami. Citra yang selama ini kurawat baik-baik, sementara ia berulang kali merobeknya. Mas, aku memulai, kamu tahu kan? Aku tahu, potongnya cepat, nadanya sedikit meninggi sebelum ia paksa melembut lagi. Aku tahu aku salah, sayang. Aku hilaf waktu itu. Aku sumpah, ini demi Maya. Hanya untuk jemput Maya. Setelah itu aku langsung pulang, aku parkir mobilnya lagi di garasi. Kamu bisa pegang janjiku. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memasang wajah memelas yang dulu selalu berhasil meluluhkanku. Aku terdiam lama. Otakku berperang dengan hatiku. Logikaku berteriak, jangan, tapi hatiku, yang lelah dengan konflik, berbisik, mungkin dia sudah berubah. Ini kan cuma untuk jemput anak. Ah, betapa bodohnya harapan. Dengan helaan napas panjang yang terasa berat, aku membuka laci mejaku. Di sanalah tergeletak gantungan kunci berlogo mewah itu.
Benda kecil yang terasa seperti beban berat di tanganku. Cukup untuk bensin? Tanyaku, mencoba satu taruhan terakhir. Cukup, cukup. Aku masih ada sedikit, jawabnya cepat, matanya berbinar melihat kunci itu. Dengan sangat berat hati, aku menyerahkan kunci itu ke tangannya yang terulur. Jam 4, Mas. Les Maya selesai jam 4. Jangan telat. Pasti, sayang. Tepat waktu, serunya, mencium keningku sekilas. Ciuman yang terasa dingin dan terburu-buru. Makasih ya, kamu memang istri terbaik. Dia berbalik dan berjalan cepat keluar dari ruanganku. Begitu cepat, seolah takut aku akan berubah pikiran dan meminta kunci itu kembali. Aku memejamkan mata sejenak, mengusir firasat buruk yang tiba-tiba merayapi tengkukku. Tidak apa-apa, Rania, hiburku pada diri sendiri. Ini cuma untuk jemput Maya. Dia tidak mungkin berani berbuat aneh lagi. Tidak mungkin. Aku kembali bekerja, mencoba fokus pada angka-angka. Tapi pikiranku melayang. Pikiranku tertuju pada jam dinding. Jam 4 sore lewat 15 menit. Aku mengirim pesan WhatsApp ke Dimas. Sudah jemput Maya, Mas? Centang 1. Tidak terkirim. Mungkin sedang di jalan, batinku. Jam 4:30. Aku mencoba meneleponnya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Jantungku mulai berdebar sedikit lebih cepat. Jam 5 sore. Aku menyelesaikan laporanku secepat kilat. Aku berjalan mondar-mandir di ruang kerja, ponsel di tangan. Aku menelepon Dimas lagi. Masih tidak aktif. Jam 5:30 menit. Saat itulah ponselku berdering nyaring. Bukan Dimas. Nama yang tertera di layar adalah Miss Rini, wali kelas Maya. Dunia seakan berhenti berputar. Selamat sore, Bu Rania, sapa suara di seberang sana, nadanya terdengar khawatir. Maaf mengganggu. Ini, Maya masih di sekolah, Bu. Sendirian. Kekuatan di lututku seakan lenyap. Aku terduduk di kursi. Apa, Miss? Sendirian? Iya, Bu. Semua teman-temannya sudah dijemput dari tadi. Guru-guru juga sudah mau pulang. Ini sudah sore sekali. Maya dia menangis, Bu. Khawatir sekali dia, takut tidak dijemput. Suara tangisan tertahan Maya terdengar samar di latar belakang. Mama? Mama di mana? Papa man? Darahku mendidih. Amarah, rasa bersalah, dan ketakutan bercampur aduk menjadi satu. Saya ke sana sekarang, Miss. Tolong tenangkan Maya. Bilang Mama sedang di jalan. Tolong jangan tinggalkan Maya sendirian. Baik, Bu. Kami tunggu. Hati-hati di jalan. Teleponku tutup. Tanganku gemetar hebat. Dimas, beraninya dia. Dia tidak hanya membohongiku, dia menelantarkan darah dagingnya sendiri. Aku berlari ke kamar, menyambar tas tanganku. Aku harus cepat. Aku akan membatalkan rapat malam ini. Sil, aku bahkan tidak bisa memakai mobilku sendiri. Aku membuka dompetku untuk mengambil uang tunai, memesan ojek adalah pilihan tercepat. Dan saat itulah aku menyadarinya. Dompetku terasa aneh. Ringan. Tumpukan uang tunai, sekitar 5 juta rupiah yang baru saja kuambil dari bank tadi pagi untuk membayar catering acara amal, Raib. Hanya tersisa beberapa lembar ratusan ribu. Napasku tercekat. Tidak mungkin. Dengan tangan yang semakin gemetar, aku berlari ke meja riasku. Ada kotak perhiasan bludru berwarna biru tua di sana. Aku membukanya dengan kasar. Kosong. Tempat di mana seharusnya cincin berlian limited edition, hadiah ulang tahun dari klien terbesarku, sebuah perhiasan langka yang bernilai ratusan juta, bersemayam, kini kosong melompong. Aku terduduk di lantai, rasa dingin menjalar dari ubin marmer ke seluruh tubuhku. Ini bukan sekadar hilaf. Ini bukan kecerobohan. Ini adalah pencurian. Dia tidak hanya mengambil mobilku. Dia telah merencanakan ini. Dia mengambil uangku. Dia mengambil perhiasan berhargaku. Dan yang paling keji, dia menggunakan putrinya sendiri, darah dagingnya sendiri, sebagai umpan untuk melancarkan aksi bejatnya. Amarah yang tadi mendidih kini berubah menjadi es yang membekukan. Firasat buruk tadi bukan tanpa alasan.
Ini adalah pengkhianatan yang paling dalam dan paling menyakitkan. Aku meraih ponselku. Bukan untuk memesan ojek. Aku menekan nomor Sinta, sahabatku, yang juga seorang pengacara. Sin, kataku, suaraku nyaris tak terdengar saking gemetarnya menahan amarah. Aku butuh bantuanmu. Sekarang. Tapi sebelum aku bisa melanjutkan, aku harus menjemput putriku. Aku memesan ojek, dan dalam perjalanan yang terasa seperti neraka, di tengah kemacetan Jakarta yang bising, aku bersumpah dalam hati. Ini adalah yang terakhir kalinya. Dimas tidak akan lolos begitu saja. Tidak kali ini. Jalanan Jakarta di jam pulang kerja adalah neraka dalam bentuk aspal dan polusi. Dan aku, Rania, yang terbiasa duduk di kursi belakang sedan mewah ber-AC, kini terombang-ambing di atas jok motor ojek, memeluk pinggang pengemudi yang tak kukenal. Helm full face yang kotor itu terasa sesak. Setiap tarikan napasku berbau asap knalpot. Tapi ketidaknyamanan fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan badai yang berkecamuk di dalam dadaku. Lebih cepat, Pak. Tolong, teriakku, suaraku teredam oleh helm. Sudah mentok, Bu. Macet, balas si pengemudi, motornya menyelinap di antara dua mobil yang berimpitan. Air mataku mulai menggenang, tapi langsung kering oleh angin. Amarah, rasa bersalah, dan penghinaan bercampur menjadi satu. Beraninya Dimas. Dia tidak hanya menipuku, dia tidak hanya mencuri dariku, tapi dia mengorbankan keamanan dan perasaan putri kami sendiri. Maya, ya Tuhan, Maya. Putri kecilku sedang menangis sendirian di sekolah. Khawatir, takut, ditelantarkan. Dan itu semua karena aku. Kenapa aku berikan kunci itu? Batinku menjerit. Kenapa aku masih memberinya kesempatan? Bodoh, bodoh, Rania. Kamu memimpin perusahaan dengan ratusan karyawan, tapi kamu tidak bisa mengurus satu pria parasit di rumahmu sendiri. Aku tahu jawabannya. Harapan. Sisa-sisa harapan konyol bahwa pria yang kucintai dulu masih ada di suatu tempat di dalam diri Dimas. Harapan bahwa insting seorang ayah akan muncul. Kenyataannya, pria itu sudah lama mati. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang diisi oleh keserakahan dan kebohongan. Ponselku bergetar di dalam tas. Aku merogohnya dengan susah payah. Bukan Dimas. Panggilan tak terjawab dari Sinta, pengacaraku. Aku mengabaikannya. Satu masalah dulu, Maya adalah prioritasku. Setelah perjalanan yang terasa seperti selamanya, kami akhirnya tiba di gerbang sekolah Maya. Langit sudah berubah dari jingga menjadi nila pekat. Lampu-lampu taman sekolah sudah menyala, memberikan bayangan panjang dan menakutkan. Aku melompat dari ojek bahkan sebelum motor itu berhenti sempurna, menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke tangan pengemudi. Ambil saja kembaliannya. Aku berlari menyusuri koridor yang sepi. Suara sepatuku menggema. Di ujung, dekat ruang guru, aku melihatnya. Sesosok tubuh kecil duduk di bangku tunggu, memeluk tas ransel bergambar kuda poninya erat-erat. Di sebelahnya, Miss Rini berdiri dengan wajah cemas. Maya, panggilku. Kepala kecil itu terangkat. Wajahnya sembab, matanya merah, dan hidungnya berair. Saat dia melihatku, bibir bawahnya bergetar hebat. Mama? Dia berlari dan menubruk kakiku, memelukku begitu erat hingga aku hampir kehilangan keseimbangan. Tangisnya yang sedari tadi ditahan, kini pecah. Raungan pilu yang menyayat hati. Mama, Maya, Papa mana? Papa nggak datang. Mama juga nggak datang. Maya kira Mama lupa? Aku berlutut, tak peduli lantai koridor yang kotor. Aku memeluknya kembali, mencium puncak kepalanya yang berbau sampo stroberi. Mama di sini, sayang. Mama nggak akan pernah lupa sama Maya. Nggak akan pernah. Maafin Mama. Ya, maafin Mama telat. Aku menatap Miss Rini, yang memandang kami dengan iba. Maafkan saya, Miss Rini. Terima kasih banyak sudah menunggu Maya. Tidak apa-apa, Bu Rania, katanya lembut. Tapi, apa semua baik-baik saja? Tadi Pak Dimas menelepon sekolah sekitar jam 3, mengkonfirmasi akan menjemput. Darahku berdesir. Dia menelepon? Iya. Makanya kami tenang saja. Tapi sampai jam 5,
Beliau tidak muncul dan ponselnya tidak aktif. Jadi dia sudah merencanakannya. Dia bahkan menelepon sekolah untuk memastikan alibinya kuat, untuk memastikan tidak ada yang curiga dan meneleponku lebih awal. Dia butuh waktu. Maaf, Miss, kataku, mencoba mengendalikan suaraku agar tidak bergetar. Ada urusan keluarga mendadak? Dimas, dia ada masalah di jalan dan ponselnya mati. Saya juga terjebak rapat penting. Aku benci berbohong. Aku benci harus menutupi kebejatan suamiku. Tapi apa yang harus kukatakan? Bahwa suamiku seorang pencuri yang menelantarkan anaknya demi wanita lain? Tentu, Bu. Saya mengerti, kata Miss Rini, meski matanya berkata lain. Kalau begitu, kami pamit dulu. Hati-hati di jalan, Bu Rania, Maya. Aku mengangguk, menggandeng tangan Maya erat-erat, dan berjalan keluar dari gerbang sekolah. Aku tidak mungkin membawa Maya pulang naik ojek lagi. Dengan cepat aku memesan taksi online. Selama menunggu di lobi sekolah yang remang-remang, Maya tidak melepaskan tanganku. Dia hanya diam, menyandarkan kepalanya di lenganku. "Mama?" Bisiknya pelan. "Iya, sayang." Apa papa bohong lagi, ya? Pertanyaan polos itu menusukku lebih tajam dari belati. Anak sekecil ini sudah harus belajar tentang kebohongan ayahnya sendiri. Aku menarik napas dalam. Mama nggak tahu, sayang. Mungkin HP papa benar-benar mati. Yang penting, sekarang ada mama. Kita pulang, ya. Mama masakkan spageti kesukaan Maya. Maya hanya mengangguk kecil. Taksi tiba. Perjalanan pulang terasa sunyi. Maya tertidur di pangkuanku, kelelahan setelah menangis. Aku menatap wajahnya yang damai, dan sumpah yang tadi kuucapkan dalam hati, kini mengeras menjadi baja. Aku tidak akan membiarkan pria itu menyakiti putriku lagi. Kami tiba di rumah. Aku menggendong Maya yang tertidur ke kamarnya, menyelimutinya. Setelah memastikan dia nyaman, aku turun ke dapur untuk mengambil minum. Tanganku masih gemetar. Saat itulah ponselku kembali berdering. Kali ini nama yang tertera adalah Dewi. Sahabat sosialitaku. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Firasatku semakin buruk. "Halo, woi," sapaku, suaraku serak. "Rania. Ya Tuhan. Kamu di mana, darling?" "Kamu lagi sama Dimas." Suara Dewi di seberang sana terdengar panik dan nyaring. "Enggak. Aku di rumah." "Ada apa?" Terdengar helaan napas lega dari Dewi. "Syukurlah." "Aduh, Ran, aku harus bilang ini. Kamu jangan marah ya, tapi aku barusan lihat Dimas." Aku memegang pinggiran meja pantry erat-erat. "Di mana?" "Itu, aku lagi ada meeting sama klien di restoran Imperial. Yang baru buka di SCBD itu, loh. Yang mahal gila itu." "Restoran termahal di kota." "Terus?" tanyaku, suaraku dingin. Dia nggak sendiri, Ran." Suara Dewi merendah, seolah berbisik. "Dia sama perempuan. Cantik, sih. Tapi gayanya, aduh, norak banget, darling. Bajunya merah ketat, berkilauan di mana-mana. Dan, ada anak kecil. Perempuan juga, mungkin umurnya 5 atau 6 tahun. Napasku tercekat. Mereka kayaknya lagi merayakan ulang tahun anak itu, Ran. Ada kue tingkat besar, ada puluhan balon, ada badut. Gila, pestanya mewah banget. Satu meja penuh hadiah. Aku nggak ngerti lagi. Uangku. Uang 5 juta yang kuambil dari bank tadi pagi. Uang untuk anak-anak yatim piatu di acara amal, kini dipakai untuk pesta mewah anak haramnya. Woi, Suaraku nyaris tak terdengar. kamu lihat apa lagi? Ini, Ran, ini yang bikin aku langsung telepon kamu. Aku nggak peduli lagi etika, kata Dewi, suaranya kini bergetar karena marah. Aku lihat, dengan mata kepalaku sendiri. Waktu mereka potong kue, si perempuan itu pamer-pamer ke meja sebelah. Dan Dimas, dia mengeluarkan kotak perhiasan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dia memakaikan cincin ke jari perempuan itu, Ran. Di depan semua orang. Di depan anak kecil itu.
Dan semua orang di sana tepuk tangan. Si perempuan itu menangis, cium-cium Dimas. Ya Tuhan, Ran, aku mau lihatnya. Cincin, bisikku. Iya, cincin berlian. Dan, Ran, aku yakin banget, itu cincin limited edition kamu, kan? yang dari desainer Paris itu? Yang kamu pakai waktu acara gala bulan lalu? Aku yakin banget, Ran. Aku nggak mungkin salah lihat. Dunia seakan runtuh. Aku tidak bisa merasakan kakiku lagi. Aku melorot ke lantai, ponsel masih tergenggam di telinga. Semuanya jelas sekarang. Dia tidak hanya mencuri. Dia tidak hanya berkhianat. Dia menelantarkan putrinya yang menangis di sekolah agar dia bisa mengambil mobilku, mengambil uangku, dan mengambil perhiasanku untuk merayakan ulang tahun anak dari selingkuhannya dan melamar wanita itu di depan umum menggunakan cincinku. Penghinaan ini, rasa sakit ini begitu dalam, begitu pekat, hingga aku tidak bisa bernapas. Selama ini aku diam. Selama ini aku hanya mengeluh kecil, berharap dia sadar. Aku bertahan demi Maya. Aku bertahan demi citra keluarga yang kubangun susah payah. Tapi dia salah. Dia mengira diamku adalah kelemahan. Dia mengira aku bodoh. Dia sudah tak takut lagi menyembunyikan perselingkuhannya. Dia melakukannya di depan umum. Dia menantangku. Rania? Rania? Kamu masih di sana? Suara panik Dewi membuyarkan lamunanku. Aku menarik napas dalam-dalam. Sesuatu dalam diriku telah patah malam ini. Tapi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin dan lebih kuat, telah bangkit menggantikannya. Aku masih di sini, Wai, kataku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Tenang, datar, dan mematikan. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, Dewi. Tang Yu infonya. Tang Yu sudah jadi temanku. Ran, aku bisa ke sana kalau kamu. Nggak perlu, potongku. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku menutup telepon. Aku tidak menangis. Air mataku sudah kering. Aku menatap kegelapan di luar jendela. Pesta mereka mungkin masih berlangsung. Mereka mungkin sedang tertawa, merayakan kemenangan mereka di atas penderitaan anakku. Aku berdiri. Kakiku sudah tidak gemetar lagi. Aku berjalan ke ruang kerjaku, mengambil ponselku. Bukan. Ini bukan waktunya untuk Sinta. Ini bukan lagi masalah perdata. Ini adalah pencurian. Ini adalah penipuan. Ini adalah kejahatan. Aku menekan nomor lain. Nomor yang sudah lama kusimpan, berharap tidak akan pernah kugunakan. Nomor kontak pribadi seorang perwira tinggi di kepolisian. Selamat malam, Pak, kataku, suaraku mantap. Ini Rania. Saya mau membuat laporan. Saya punya kejutan untuk hari spesial suami saya. Telepon itu masih terasa hangat di tanganku. Aku tidak memutus panggilannya, Pak Kresna, perwira polisi yang suaranya penuh wibawa itu, yang memutuskannya lebih dulu setelah berkata, saya tunggu bukti awalnya, Bu Rania. Tim saya akan bergerak. Udara di ruang kerjaku yang mewah terasa dingin dan hampa. Aku tidak panik. Aku tidak histeris. Api amarah di dalam diriku telah membakar semua emosi lain, menyisakan baja yang dingin dan fokus yang tajam. Dimas mengira aku akan menangis di lantai kamar mandi. Dia mengira aku akan menelepon ibuku, mengadu. Dia mengira aku adalah wanita lemah yang sama seperti yang dia temui 10 tahun lalu. Dia salah besar. Tindakan pertama, bukti. Aku beralih ke komputerku. Dalam 5 menit, aku telah mengirimkan email terenkripsi ke Pak Kresna. Isinya, pindaian sertifikat GIA, Gemological Institute of America, untuk cincin berlian limited edition itu. Di sana tertera dengan jelas nomor seri laser yang terukir di pinggiran berlian. Mustahil untuk dipalsukan. Mustahil untuk dibantah. Foto-foto close-up diriku yang mengenakan cincin itu di berbagai acara, lengkap dengan tanggal digital. Pindaian BPKB dan STNK mobil sport hitamku. Nama pemilik, Rania Adiwijaya. Bukti transfer bank dan foto slip penarikan uang tunai 5 juta rupiah dari rekening pribadiku pagi tadi. Tindakan kedua, mata di lapangan. Aku menekan nomor lain di ponselku. Panggilan ini terhubung ke asisten pribadiku, Bima.
Bima bukan sekadar asisten, dia adalah orang kepercayaanku, mantan intelijen yang kubajak dari perusahaan saingan. Dia efisien, dia loyal, karena aku membayarnya dengan sangat baik, dan yang terpenting, dia tahu cara menyimpan rahasia. Bima, kataku, suaraku datar. Batalkan semua jadwalku besok pagi. Siap, Bu. Ada masalah? Suara Bima selalu tenang. Masalah yang sedang diselesaikan. Saya punya tugas baru untukmu. Malam ini. Sekarang juga? Sebutkan, Bu. Restoran Imperial, SCBD. Bawa peralatanmu. Saya mau kamu masuk ke sana, pesan meja, dan rekam semua yang terjadi di meja atas nama Dimas Harjono. Saya mau video definisi tinggi. Saya mau audio yang jernih. Saya mau close-up setiap ekspresi. Hening sejenak. Peralatan yang mana, Bu? Tanyanya. Peralatan yang bisa menangkap gambar wanita yang memakai cincin curian dari jarak 20 meter. Saya tidak mau ketinggalan 1 detik pun. Mengerti? Sangat mengerti, Bu. Saya jalan sekarang. Perkiraan tiba di lokasi, 20 menit. Baik, kirimkan rekamannya begitu kamu dapatkan. Live feed kalau bisa. Akan saya usahakan, Bu. Panggilan ditutup. Tindakan ketiga, jaring hukum. Aku menelepon Sinta, pengacaraku. Sin, ini aku, kataku, berjalan ke dapur untuk menuang segelas air. Tanganku sudah tidak gemetar. Rania. Ya Tuhan. Aku telepon kamu dari tadi. Kamu nggak apa-apa? Kamu di mana? Aku di rumah. Maya aman, dia tidur, kataku. Aku sudah melapor ke Pak Kresna. Apa? Kamu laporin Dimas ke polisi? Kapan? Sinta terdengar kaget. 10 menit yang lalu. Atas pencurian dan penggelapan. Dia menelantarkan Maya, mengambil mobil, uang tunai 5 juta, dan cincin berlian limited editionku. Cincin yang? Rania, cincin itu kan? Ya, yang itu. Dan tebak dia berikan ke siapa? Ke pelakornya. Malam ini. Di restoran Imperial. Sebagai hadiah ulang tahun anak pelakor itu. Sinta terdiam, mencerna kekejian informasi itu. Brengsek, desisnya. Rania, aku turut. Aku tidak butuh simpati, Sin. Aku butuh kamu siapkan surat. 2 surat. Surat apa? Pertama, gugatan cerai. Tuntut semua yang kita bisa. Aku mau hak asuh anak penuh. Aku tidak mau dia mendekati Maya lagi. Pisahkan semua aset. Buktikan dia tidak punya apa-apa. Gunakan laporan polisi malam ini sebagai amunisi utama. Itu bisa, Ran. Itu kuat sekali. Kedua, lanjutku, siapkan somasi untuk perempuan itu. Siapapun namanya. Aku mau dia dituntut sebagai penadah barang curian. Aku tidak peduli dia tahu atau tidak. Dia memakai cincinku. Dia akan membayarnya. Rania, ini eskalasi besar. Kamu yakin? Apa aku terdengar tidak yakin, Sinta? Tanyaku dingin. Tidak sama sekali. Baik, gugatan cerai dan somasi. Akan kukerjakan malam ini juga. Besok pagi berkasnya ada di mejamu. Terima kasih. Aku menutup telepon. Aku duduk di sofa bludruku yang mahal, di ruang tamu yang luas dan sunyi. Rumah ini adalah istanaku, tapi malam ini rasanya seperti sangkar. Aku menatap layar ponselku yang gelap. Dan aku menunggu. Di saat yang sama, restoran Imperial. Bima sudah duduk di meja lounge yang menghadap langsung ke private dining area yang hanya ditutupi sekat kaca. Posisinya sempurna. Kamera tersembunyi di kancing jasnya merekam dengan stabil. Di depannya, pemandangan itu persis seperti yang Dewi ceritakan. Meja itu didekorasi berlebihan. Balon merah muda dan perak membubung ke langit-langit. Ada kue tart 3 tingkat bertema Putri Duyung. Di tengah-tengahnya, Dimas duduk seperti seorang raja. Dia tertawa, tawa yang tak pernah kudengar lagi di rumah. Di sampingnya adalah si pelakor. Namanya Vina. Wanita dengan gaun merah ketat yang berkilauan. Riasan wajahnya tebal, dan dia tertawa melengking,
terus-menerus menyentuh lengan Dimas. Di antara mereka, duduk seorang anak perempuan kecil, Sisi, yang mengenakan gaun pesta dan tiara plastik. Dia terlihat manja, terus-menerus meminta Dimas menyuapinya. Dan Dimas, pria yang selalu bilang dia terlalu sibuk untuk datang ke pentas balet Maya, kini dengan sabar menyuapi anak itu sepotong steak mahal. "Papa Dimas, lihat," pekik anak itu, menunjuk ke sebuah kado besar di sudut ruangan. "Sisi mau buka yang itu." "Nanti, sayang. Kan pestanya belum selesai," kata Dimas, mengelus kepala anak itu. "Ah, kamu ini, Mas, manjain Sisi terus," kata Vina genit. Dia mengangkat tangannya, sengaja memamerkan cincin berlian di jarinya ke teman-temannya di meja yang sama. "Gimana, guys? Bagus, kan? Limited edition, loh." Mas Dimas bilang, "Ini khusus dibuat untuk aku." Bima memperbesar fokus kameranya. Tepat di cincin itu. "Cincinku." Saat itulah pintu restoran terbuka. Bukan pelayan yang masuk. 4 orang pria dan 1 wanita berseragam polisi melangkah masuk. Dipimpin oleh seorang perwira yang tatapannya tajam. Musik jazz yang mengalun pelan seakan terhenti. Semua percakapan di restoran itu mati. Manajer restoran bergegas menghampiri. "Selamat malam, Pak, Bu. Ada yang bisa?" Perwira itu menunjukkan sebuah lencana dan surat tugas. "Kami mencari meja atas nama Dimas Harjono." Semua mata kini tertuju ke meja privat itu. Dimas, yang sedang mengangkat gelas sampanyenya, membeku. Senyumnya lenyap. Para petugas berjalan dengan tenang dan profesional ke meja mereka. Bima memastikan kameranya merekam setiap sudut. "Selamat malam, Saudara Dimas Harjono?" tanya perwira itu. Wajah Dimas pucat pasi. "Iya, Pak. Ada apa, ya?" Ini pesta ulang tahun anak saya." "Anak?" Perwira itu melirik ke arah Sisi sejenak. "Kami di sini untuk menindaklanjuti laporan kepolisian nomor." Dia membacakan serangkaian angka atas nama pelapor Nyonya Rania Adiwijaya. Nama Rania terdengar seperti bom di meja itu. Vina langsung berdiri. "Rania? Siapa Rania?" "Ada apa ini, Mas? Kamu bilang dia mantan kamu." Dimas gemetar. "Salah paham, Pak. Pasti salah paham. Istri saya?" "Pelapor melaporkan Anda atas dugaan tindak pidana pencurian dan penggelapan," kata perwira itu, suaranya lantang, membuat seluruh restoran bisa mendengar. "Pencurian uang tunai, 1 unit mobil sport hitam, dan 1 buah cincin berlian limited edition dengan nomor seri." Vina memegangi cincin di jarinya. Wajahnya berubah dari marah menjadi ngeri. "Pak," lanjut perwira itu, kini menatap Vina. "Cincin yang Anda kenakan adalah barang bukti utama. Mohon diserahkan." "Apa?" pekit Vina. "Enak aja. Ini hadiah dari Mas Dimas." "Ini punya saya." "Bu, mohon kerjasamanya," kata polisi wanita, Polwan, yang tadi mendampingi. "Jika Anda menolak, Anda bisa dituduh sebagai penadah barang curian. Pasal 480 KUHP. "Saya nggak peduli. Ini punya saya." Vina mencoba menyembunyikan tangannya. "Mas, bilang sesuatu, Mas. Bilang ini nggak benar." Vina mengguncang lengan Dimas. Dimas hanya bisa tergagap. "Pak, tolong jangan di sini, Pak. Kita bisa bicarakan baik-baik." "Waktu untuk bicara baik-baik sudah habis," kata perwira itu dingin. "Ambil barang buktinya." Polwan itu maju. Vina menjerit dan melawan, tapi Polwan itu lebih sigap. Dengan satu gerakan terlatih, dia memegang tangan Vina dan melepaskan cincin itu dari jarinya. Cincinku." Mas Dimas," raung Vina. "Dan hadiah-hadiah ini," kata perwira itu, menunjuk tumpukan kado. "Diduga dibeli menggunakan uang hasil kejahatan. Kami akan menyitanya sebagai barang bukti." Para petugas lain mulai mengemasi kado-kado itu ke dalam kantong barang bukti. Kue ulang tahun yang cantik itu kini terlihat menyedihkan. Anak kecil itu, Sisi, yang sedari tadi diam ketakutan, kini mulai mengerti. Hadiahnya diambil. Ibunya menjerit. Pestanya hancur.
Dia mulai menangis. Bukan tangisan pelan, tapi raungan keras yang memekakkan telinga. Itu kadoku. Pergi. Jangan ambil kadoku. Mama. Papa. Itu adalah pemandangan yang memalukan. Vina menangis histeris. Sisi meraung-raung. Dan Dimas, pria yang tadi pagi bertingkah sebagai suami penuh kasih, kini berdiri saat tangannya diborgol di belakang punggungnya. Saudara Dimas Hardjono, Anda kami tangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut. Silakan ikut kami ke kantor. Dimas tidak melawan. Dia hanya menunduk, wajahnya hancur oleh rasa malu yang luar biasa saat dia digiring keluar restoran, melewati puluhan pasang mata dan kamera ponsel tamu lain yang sudah merekam. Bima terus merekam. Dia menangkap close-up wajah Vina yang basah oleh air mata dan riasan yang luntur. Dia menangkap raungan Sisi yang bergema di restoran mewah itu. Sialan kamu, Dimas. Sialan. Dan kamu, Rania. Keluar kamu. Aku tahu kamu di sini, teriak Vina putus asa ke udara yang hampa. Bima menghentikan rekamannya. Dia membayar tagihannya dan berjalan keluar. Kembali di rumah Rania. Ponselku bergetar. Sebuah file video berdurasi 15 menit sedang diunduh. Aku menekan tombol play. Aku menonton semuanya. Tanpa berkedip. Aku menonton cincinku diambil dari jari wanita itu. Aku menonton hadiah-hadiah itu disita. Aku menonton anak itu meraung. Dan aku menonton suamiku, bukan, pria itu digiring dengan tangan terborgol. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku tidak merasakan kepuasan. Yang kurasakan hanyalah kelegaan yang dingin dan pahit. Ini sudah berakhir. Babak ini sudah kututup. Aku mengirim video itu ke Sinta. Amunisi tambahan untukmu, tulisku. Lalu aku bangkit, berjalan ke kamar Maya. Putriku masih tertidur pulas, memeluk boneka beruangnya. Aku menyelimutinya, mencium keningnya. Mulai besok, sayang, bisikku, hanya ada kita berdua. Dan Mama janji, tidak akan ada yang bisa menyakiti kita lagi. Fajar keesokan harinya terasa berbeda. Aku terbangun bukan karena alarm, tapi karena keheningan. Rumah ini terasa begitu sunyi, namun anehnya, tidak lagi menindas. Rasanya ringan. Seolah beban bertonton yang selama ini kupikul di pundakku, beban berpura-pura, beban menutupi aib, beban harapan palsu, telah terangkat. Aku bangkit dari tempat tidur. Tidak ada lagi sisi kosong yang dingin di sebelahku yang mengingatkanku pada kegagalan. Yang ada hanyalah tekad. Langkah pertamaku adalah ke kamar Maya. Aku mendorong pelan pintunya. Dia sudah bangun, duduk di tempat tidurnya sambil memeluk boneka beruangnya, menatap keluar jendela. Pagi, sayang, sapaku lembut. Dia menoleh. Matanya yang sembab kemarin kini terlihat jernih, meski ada gurat kesedihan di sana. Pagi, Mama. Aku duduk di tepi tempat tidurnya, mengelus rambutnya. Gimana tidurnya? Nyenyak. Dia mengangguk kecil. Lalu, pertanyaan yang kutahu pasti akan datang. Mang? Apa? Papa nggak pulang, ya? Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi, mungkin Papa sibuk. Waktunya telah habis. Enggak, sayang, kataku, menatap lurus ke matanya. Papa nggak akan pulang. Tidak untuk waktu yang lama. Bibir mungilnya bergetar. Kenapa? Apa Papa masih marah? Bukan, aku meraih kedua tangannya yang kecil. Apa? Papa melakukan kesalahan yang sangat besar. Dia mengambil barang-barang Mama tanpa izin, dan dia menyakiti hati Mama dan Maya. Sangat-sangat menyakiti. Seperti Papa bohong mau jemput Maya kemarin, tanyanya polos. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan. Iya, sayang. Seperti itu. Tapi jauh lebih besar lagi. Karena Papa melakukan itu, sekarang Papa harus tinggal di tempat lain untuk sementara waktu, untuk belajar bahwa perbuatannya itu salah. Di mana? Di kantor polisi, kataku jujur. Maya terdiam, mencerna informasi itu. Aku sudah siap dia akan menangis histeris. Tapi putriku, darah dagingku, ternyata lebih kuat dari yang kuduga. Dia menunduk, lalu kembali menatapku. Apa Papa ninggalin kita, kayak Papa ninggalin Maya di sekolah?
Mama yang akan ninggalin papa, kataku tegas. Karena mama nggak akan biarkan siapapun menyakiti Maya lagi. Mulai sekarang, hanya ada mama dan Maya. Kita akan baik-baik saja. Mama janji. Dia memelukku erat. Maya sayang mama. Mama lebih sayang Maya, bisikku. Hatiku terasa sakit sekaligus lega. Ini adalah keputusan yang benar. Setelah sarapan dan memastikan Maya tenang bersama Beisum, asisten rumah tangga kami, aku berjalan ke ruang kerjaku. Sinta sudah menunggu. Wajahnya tegar, matanya tajam. Di atas meja sudah terletak 2 tumpukan dokumen tebal. Pagi, Rania, sapanya. Aku sudah tidur 3 jam, tapi ini sepadan. Yang ini, dia menunjuk tumpukan pertama, gugatan cerai. Pasal berlapis. Perselingkuhan, penelantaran anak, penipuan, dan pencurian dalam rumah tangga. Kita tuntut hak asuh penuh untuk Maya. Dia tidak akan mendapatkan hak kunjung tanpa pengawasan. Dia menunjuk tumpukan kedua. Yang ini, somasi untuk Nona Vina, siapapun namanya. Penadah barang curian. Kita beri dia waktu 3x 24 jam untuk mengembalikan kerugian imaterial, atau kita lanjutkan ke tuntutan pidana. Nama lengkapnya Vina Lestari, kataku datar. Sinta mengangkat alis. Cepat sekali. Bima yang mencarinya, jawabku, sambil mengambil pena. Aku membuka halaman terakhir dari gugatan cerai itu dan membubuhkan tanda tanganku tanpa ragu. Tinta hitam itu terasa seperti paku terakhir yang menutup peti mati pernikahanku. Laporan polisi semalam adalah berkah tersembunyi, Ran, kata Sinta, membereskan dokumen. Dia tidak akan bisa menuntut Gonogini sepeser pun. Justru, kita yang akan menuntut dia mengembalikan semua yang pernah kamu berikan padanya. Mobil, jam tangan, kartu kredit. Semua? Lakukan, kataku. Kuras dia sampai kering. Lalu, video yang kamu kirim semalam? Sinta tersenyum miring. Itu memalukan sekali. Mau diapakan? Aku tersenyum balik. Senyum yang sama sekali tidak ramah. Aku punya rencana untuk itu. Tepat saat Sinta pergi, Bima datang. Dia menyerahkan sebuah hard drive terenkripsi. Semua rekaman tadi malam, Bu, lapornya. Definisi tinggi, audio jernih dari 3 sudut. Termasuk rekaman dari meja sebelah, di mana Nona Vina terdengar jelas menghina Anda, mengatakan bahwa Anda, istri tua yang sudah tidak laku, dan bahwa Mas Dimas akan segera menceraikan Anda untuknya. Amarahku kembali berdesir. Bagus. Kamu punya keahlian video editing, Bima. Bima, si mantan Intel, hanya tersenyum tipis. Saya bisa membuat film dokumenter propaganda jika ibu minta. Aku mau sesuatu yang lebih artistik, kataku. Aku duduk di depan layar monitor besarku, dan Bima berdiri di sampingku. Aku mau kamu edit video ini. Tapi bukan seperti berita. Aku mau ini menyakitkan. Aku mulai memberi arahan. Mulai dengan fotage paling bahagia. Ambil close-up Dimas yang sedang tertawa, menyuapi anak haramnya itu. Buat slow motion. Bima mengangguk, jemarinya menari di atas keyboard. Lalu, masukkan adegan Vina yang mengangkat tangannya, pamer cincinku. Perbesar gambarnya. Beri subtitle besar di bawahnya. Limited edition. Khusus dibuat untukku. Gunakan font yang cantik tapi ironis. Lalu, lanjutku, tepat di puncak tawanya, hardcut. Ganti musiknya jadi sesuatu yang mencekam. Masukkan adegan polisi yang masuk. Aku melihat Bima bekerja. Dia menambahkan efek suara langkah kaki yang berat. Sekarang, mainkan emosinya. Close-up wajah Dimas yang pucat pasi. Close-up wajah Vina yang berubah dari sombong menjadi ngeri. Ekstreme close-up saat cincin itu ditarik paksa dari jarinya. Bagaimana dengan anak itu? Tanya Bima. Jangan dipotong. Aku mau raungannya terdengar jelas. Saat hadiahnya disita, perbesar suaranya. Aku mau tangisan manja yang berubah jadi histeris itu terdengar jelas. Aku mau Vina ingat suara itu. Dan puncaknya, kataku, buat montage cepat, wajah Vina yang luntur riasannya, raungan sisi, kado yang diangkut dan akhiri dengan ekstra song. Dimas diborgol dan digiring keluar restoran. Tunduk.
Kalah. Musik, tanya Bima. Sesuatu yang klasik. Lacrimosa, dari Mozart. Biar dramatis. 2 jam kemudian, sebuah mahakarya berdurasi 3 menit selesai. Itu brutal, memalukan, dan sangat menyakitkan. Bagus, desisku. Sekarang, kirim ini. Aku tidak perlu mengotori tanganku. Bima yang mengatur semuanya. Dia mendapatkan nomor ponsel Vina. Dengan 1 kali klik, video itu terkirim ke WhatsApp Vina Lestari. Tanpa pesan. Hanya sebuah file video. Aku membayangkan Vina yang baru bangun tidur, mungkin masih memimpikan cincin berliannya, lalu membuka ponselnya dan melihat neraka itu. Tapi aku belum selesai. Bima, kirim juga video ini ke beberapa akun gosip Instagram. Anonim. Biarkan netizen yang menghakiminya. Siap, Bu. Tugas terakhirku hari ini adalah yang terberat, sekaligus yang paling memuaskan. Sore harinya, aku pergi ke kantor polisi. Bukan sebagai korban yang menangis. Aku datang sebagai Rania Adiwijaya, CEO, dengan blazerku yang rapi, sepatu hak tinggiku yang berketuk di lantai, dan Sinta di sampingku. Dimas dibawa ke ruang pertemuan. Pemandangan itu, ya Tuhan. Pria yang tadi pagi masih wangi parfum mahal, kini mengenakan seragam tahanan oranye yang kusam. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak, dan ada bau asam yang samar tercium bahkan dari jarak 2 meter. Arogansinya telah luntur total. Rania, sayang, serunya begitu melihatku. Dia mencoba berlari, tapi borgol di tangannya menahannya. Rania, tolong aku. Ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan. Aku duduk di seberangnya. Tenang. Dingin. Salah paham yang mana, Dimas? Tanyaku. Suaraku menggema di ruangan kecil itu. Salah paham kamu menggunakan anakku sebagai alibi untuk mencuri? Salah paham kamu mengambil uangku untuk pesta anak harammu? Atau salah paham kamu memberikan cincin berlian limited editionku pada pelakor itu? Wajahnya pucat pasi. Aku Vilaf, Ran. Aku reject. Sumpah. Vina yang merayuku. Dia yang minta semua itu. Aku terpaksa. Aku tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Sampai detik ini pun kamu masih menyalahkan orang lain. Kamu masih pengecut yang sama seperti 10 tahun lalu. Tolong, Ran. Dia mulai menangis. Tangisan seorang pria dewasa yang menyedihkan. Cabut laporannya. Aku mohon. Kasihan Maya, Ran. Dia butuh papa. Api berkobar di dadaku. Kasihan Maya, desisku. Kamu di mana kemarin saat Maya menangis sendirian di sekolah, ketakutan karena papanya tidak menjemput? Dia menunggumu 1,5 jam, Dimas. Dia tidak butuh papa sepertimu. Dia butuh ibu yang bisa melindunginya. Aku berdiri. Aku tidak datang untuk mendengar pembelaanmu. Aku mengeluarkan tabletku. Aku datang untuk menunjukkan sesuatu. Aku menekan tombol play. Video berdurasi 3 menit itu kuputar. Dengan volume maksimal. Raungan sisi dan musik, Lacrimosa, memenuhi ruangan. Mata Dimas terpaku pada layar. Dia melihat dirinya yang tertawa bahagia. Dia melihat Vina yang pamer. Dan dia melihat kehancurannya sendiri dalam slow motion sinematik. Wajahnya berubah dari memohon, menjadi malu, lalu menjadi abu-abu. Dia gemetar hebat. Kamu merekamku, bisiknya ngeri. Kamu iblis, Rania. Aku, kataku, mendekatkan wajahku. Bukan. Aku hanya istrimu. Istri yang kamu injak-injak harga dirinya berkali-kali. Istri yang kamu kira bodoh dan lemah. Hentikan, kumohon hentikan. Rintihnya, tidak tahan melihat dirinya sendiri digiring polisi. Aku mematikan tablet itu. Aku sudah mengirimkannya ke Vina. Dan ke seluruh internet. Selamat, Mas. Kalian akan terkenal. Dia menatapku dengan putus asa. Oke. Aku salah. Aku ngaku salah. Aku minta maaf. Tolong aku, Ran. Aku nggak mau dipenjara. Aku akan ceraikan Vina. Aku akan lakukan apa saja. Aku tersenyum. Senyum yang kutahu pasti akan menghantuinya dalam mimpi buruk. Oh, aku tidak datang untuk membebaskanmu.
Aku mengambil amplop tebal dari tas Sinta. Amplop coklat yang berisi surat gugatan cerai. Aku datang untuk memberikan ini. Aku melemparkan amplop itu ke meja. Tepat di depan wajahnya. Itu surat cerai, kataku. Sidang pencurianmu akan berjalan bersamaan dengan sidang perceraian kita. Ini adalah pukulan telak yang kamu tunggu-tunggu. Mata Dimas membelalak ngeri saat membaca kop surat dari firma hukum Sinta. Selamat menikmati sisa hidupmu, Dimas, kataku. Aku berbalik. Sinta membukakan pintu untukku. Jangan. Rania, kembali. Aku minta maaf. Rania. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan menyusuri koridor, suara ketukan sepatuku berirama dengan raungan putus asa pria yang telah kuhapus dari hidupku. Ponselku mulai bergetar di meja nakas tepat pukul 6 pagi. Getaran yang tak henti-henti. Bukan alarm. Itu adalah notifikasi. Ratusan notifikasi yang masuk bertubi-tubi. Malam tadi, setelah mengunjungi Dimas di penjara, aku tidur. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur nyenyak. Aku tidak terbangun setiap jam, bertanya-tanya di mana suamiku, dengan siapa dia, atau kebohongan apa lagi yang akan dia katakan besok. Aku tidur dalam keheningan yang damai, keheningan yang hanya bisa dibeli dengan harga sebuah keputusan final. Kini, keheningan itu pecah oleh badai yang telah kulepaskan. Aku meraih ponselku. Layarnya menyala dengan rentetan pesan dari Bima, Dewi, dan bahkan beberapa kenalan yang sudah lama tidak menghubungiku. Pesan Bima adalah yang pertama kubuka. Seperti biasa, singkat dan padat. Operasi sukses, Bu. Video viral. Pelakor imperial menjadi trending topik nomor 1 di Twitter sejak jam 1 pagi. Semua akun gosip besar sudah mengangkatnya. Estimasi jangkauan, 10 juta penonton dan terus bertambah. Aku membuka Instagram. Benar saja, akun gosip terbesar di Indonesia telah mengunggah video editan Bima. 3 menit neraka sinematik itu kini menjadi konsumsi publik. Dan publik, mereka buas. Aku membaca kolom komentar. Ada ribuan, dan semuanya bertambah setiap detik. Gila? Ini istri sahnya kelas CEO, pelakornya kelas pasar kaget. Kok bisa-bisanya si suami pindah haluan? Otaknya di mana? Lihat itu gayanya pamer cincin. Limited edition khusus untukku, tertawa terbahak-bahak Mbah, itu cincin Bu Rania Adiwijaya, se-Indonesia juga tahu. Dia pakai itu di sampul majalah Forbes bulan lalu. Salut buat istri sah. Nggak pakai jambak-jambakan. Nggak pakai teriak-teriak. Langsung panggil polisi, sita barang bukti, jebloskan ke penjara. Queen behavior. Cat kuku. Fokus gue cuma satu. Tangisan anaknya. Ya ampun, manja banget. Hadiahnya diambil aja nangisnya kayak disiksa. Jelas ini cerminan ibunya. Nggak heran gedenya bakal jadi kayak ibunya. Polisinya keren banget. Diduga dibeli menggunakan uang hasil kejahatan. Mamam tuh, pesta pakai uang curian, malu seumur hidup. Ada yang tahu alamat pelakornya? Mau kirim karangan bunga duka cita atas hilangnya harga diri. Aku tersenyum tipis. Ini lebih dari yang kubayangkan. Aku tidak hanya menghukum Vina, masyarakat yang melakukannya untukku. Identitasku sebagai Rania Adiwijaya, seorang CEO yang dikenal bersih dan dermawan, menjadi senjata pamungkas. Publik melihat kontras yang sempurna, istri berkelas, pekerja keras, dan ibu yang baik, melawan seorang suami pemalas, pencuri, dan selingkuhan norak yang pamer barang curian. Mereka tidak punya kesempatan. Ponselku berdering lagi. Kali ini dari Sinta. Ran, kamu lihat beritanya? Serunya, terdengar lebih bersemangat daripada biasanya. Sedang kulihat, jawabku tenang, sambil berjalan ke dapur membuat kopi. Ini gila. Ini mempercepat segalanya. Pengacara Dimas meneleponku subuh tadi. Mereka mau negosiasi damai. Mereka mau kamu cabut tuntutan pidananya, sebagai gantinya Dimas akan langsung menyetujui semua tuntutan perceraianmu. Hak asuh, gono gini, semua? Apa jawabanmu? Tanyaku. Aku bilang, penawaran yang menarik. Tapi klien saya tidak bernegosiasi dengan pencuri. Haha? Bagus, kataku.
Jangan beri mereka ruang napas, Sin. Aku mau proses pidananya jalan terus. Aku mau dia divonis. Aku mau dia merasakan dinginnya sel penjara, setidaknya selama beberapa tahun, untuk membayar setiap air mata Maya. Siap, laksanakan, Ratu, kata Sinta. Lalu, soal Vina. Somasi sudah dilayangkan ke alamat apartemennya. Dan sepertinya, dia punya masalah yang lebih besar. Disinilah bagian favoritku dimulai. Bima, panggilku ke interkom. Laporan pagi untukku. Setengah jam kemudian, Bima sudah berdiri di ruang kerjaku, menyerahkan sebuah tablet. Laporan situasi Nona Vina Lestari, Bu. Bima, dengan efisiensinya yang menakutkan, telah menempatkan satu tim pengawas di dekat apartemen low budget Vina, apartemen yang tentu saja cicilannya dibayar oleh Dimas dari uangku. Dia tidak bisa kabur, lapor Bima. Akun gosip itu membocorkan alamat kompleks apartemennya. Bukan nomor unit, tapi nama gedungnya saja sudah cukup. Aku melihat rekaman drone yang diambil pagi itu. Lobi apartemen Vina sudah ramai. Tapi bukan oleh penghuni. Itu wartawan? Wartawan infotainment dan vlogger gosip, Bu. Mereka sudah berkemah di lobi sejak jam 7 pagi. Menunggu Nona Vina keluar. Lalu, rekaman beralih ke video dari tim darat Bima yang menyamar sebagai kurir paket. Video itu menunjukkan pintu unit Vina. Pintu itu diketuk berkali-kali oleh tetangganya. Mbak Vina. Mbak Vina. Berisik banget, Mbak. Anaknya nangis terus dari semalam. Kalau nggak bisa ngurus anak, panggil bapaknya, dong, teriak seorang ibu dari luar. Oh, lupa. Bapaknya kan di penjara, ya? Hahaha, sambar suara lain. Terdengar suara Sisi menangis meraung-raung dari dalam. Mau papa ah. Sisi mau papa Dimas. Mama jahat, mama bohong. Papa di mana? Lalu terdengar suara Vina, menjerit frustrasi. Diam kamu, Sisi. Diam. Gara-gara kamu. Gara-gara pesta bodoh itu. Rekaman itu membuatku mual. Dimas telah menelantarkan Maya, tapi dia juga telah menciptakan monster kecil pada diri Sisi. Dan kini, Vina, yang tidak punya uang, tidak punya kekasih, dan tidak punya harga diri, melampiaskan semuanya pada anak itu. Dia mencoba memesan makanan online, lanjut Bima. Tapi para pengemudi ojek menolak mengantar ke unitnya. Mereka takut kena hujat netizen. Bahkan minimarket di bawah apartemen menolak melayani dia. Dia terjebak, bisikku. Sepenuhnya, Bu. Dan ini, Bima menunjukkan satu video lagi. Ini favorit saya. Rekaman itu dari sore hari. Vina, mungkin karena putus asa atau kehabisan makanan, akhirnya memberanikan diri keluar. Dia memakai kacamata hitam besar, masker, dan topi, sambil menyeret Sisi yang masih menangis. Saat itulah para wartawan melihatnya. Itu dia, Mbak Vina. Mbak Vina? Blitz kamera menyala-nyala. Mikrofon disodorkan ke wajahnya. Mbak, gimana rasanya pakai cincin curian? Apa benar Mbak Vina sudah tahu kalau Pak Dimas masih punya istri sah? Mbak, anaknya nangis terus? Apa nggak kasihan? Mau dikasih makan apa, Mbak? Kan uangnya sudah disita. Vina panik. Dia berlari, menarik Sisi dengan kasar. Sisi terjatuh. Mama, sakit, raung Sisi. Vina tidak peduli. Dia mengangkat Sisi dengan kasar dan berlari kembali ke lift, dikejar oleh kamera. Dan para tetangga mereka hanya menonton dari pintu unit mereka. Menonton dengan senyum puas. Beberapa bahkan merekamnya dengan ponsel mereka sendiri. Bulan-bulanan, gumamku, teringat kata-kata di rencanaku. Dia tidak bisa keluar rumah karena malu. Rencanaku berjalan sempurna. Aku mematikan tablet itu. Cukup, Bima. Tarik tim MU. Kita sudah selesai dengannya. Baik, Bu. Satu lagi, kataku. Aku mau kamu cari tahu siapa pemilik unit apartemen itu. Aku mau membelinya. Dan aku mau, besok, Vina Lestari diusir karena menunggak sewa. Bima tersenyum. Saya mengerti, Bu. Aku sudah tidak peduli lagi pada mereka. Mereka hancur. Mereka malu. Urusanku dengan mereka selesai.
Sekarang, urusanku adalah Maya. Besum, panggilku. Siapkan koper Maya. Kita akan liburan. Sekarang, Liburan, Non? kemana? Kemana saja yang tidak ada sinyal, kataku sambil tersenyum. Sore itu, aku dan Maya sudah berada di dalam jet pribadi perusahaan, terbang menuju Bali. Bukan ke Seminyak yang ramai. Aku sudah menyewa sebuah villa pribadi di Ubud, tersembunyi di tengah sawah, dengan kolam renang pribadi dan koki pribadi. Selama 3 hari, kami tidak melakukan apa-apa selain menyembuhkan diri. Kami melukis bersama. Kami belajar membuat canang sari. Kami berenang sampai kulit kami keriput. Kami makan malam di bawah bintang, hanya berdua. Pada hari kedua, Maya akhirnya tertawa. Tawa lepas yang renyah. Tawa yang sudah berbulan-bulan tidak kudengar. Lagi, Lempar lagi, pekiknya, saat aku melemparkannya ke udara di kolam renang. Aku memeluknya erat di dalam air. Maya senang? Senang banget, katanya. Di sini enak. Nggak ada apa-apa? Dia berhenti sejenak, lalu menatapku. Mam, apa papa orang jahat? Aku menatap matanya. Papa melakukan hal jahat, sayang. Itu yang bikin dia jadi orang jahat. Tapi Maya enggak. Maya anak mama. Maya anak baik. Dan mama akan selalu jaga Maya. Dia mengangguk, dan untuk pertama kalinya, aku tahu dia benar-benar mengerti. Sementara itu, di Jakarta, Sinta mengurus segalanya. Dimas resmi ditahan, menunggu persidangan. Vina dan Sisi menghilang, kabur di tengah malam setelah diusir dari apartemen, dikejar-kejar wartawan dan debt collector yang tiba-tiba muncul menagih utang kartu kredit Dimas. Dan aku? Di hari terakhir liburan kami, aku duduk di teras villa, laptopku menyala. Aku baru saja menutup kesepakatan bisnis senilai triliunan rupiah melalui video call. Perusahaanku meroket. Aku melihat email dari Bima. Isinya hanya satu foto. Foto Dimas di dalam sel tahanan. Dia terlihat kurus, kotor, dan tua. Dia tidak lagi menatap kamera dengan arogan. Dia hanya menatap lantai. Hancur. Aku menghapus email itu. Aku menutup laptopku. Di seberang sana, Maya sedang mencoba mengajari koki kami cara menari balet. Aku menyesap teh jaheku. Ini adalah hidupku sekarang. Perusahaanku. Putriku. Kedamaianku. Aku telah membuktikan pada diriku sendiri dan pada dunia. Aku tidak jatuh. Aku justru terbang lebih tinggi. 6 bulan telah berlalu sejak malam di restoran Imperial. 6 bulan yang kugunakan untuk membangun kembali bentengku, menyembuhkan luka putriku, dan mengasah pedang hukumku. Liburan di Bali telah membersihkan jiwa kami, tapi pekerjaan yang sesungguhnya menanti di Jakarta. Hari ini adalah hari itu. Hari perhitungan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ramai oleh media. Berkat video viral itu, kasus CEO versus suami pencuri telah menjadi tontonan nasional. Mereka semua menantikan drama. Aku turun dari mobil sedan hitamku. Aku tidak datang memakai baju berkabung. Aku mengenakan power suit berwarna biru navy, rambutku disanggul rapi, riasanku tajam, dan sepatu hak tinggiku berketuk mantap di lantai marmer. Di sebelah kiriku, Sinta melangkah dengan tas dokumen yang tebal. Di sebelah kananku, Bima menjagaku seperti bayangan. Ibu Rania. Ibu Rania. Apa tanggapan Anda? Apa yang Anda harapkan dari sidang hari ini? Aku berhenti sejenak di depan kerumunan wartawan. Aku menatap lurus ke kamera. Saya tidak mengharapkan apa-apa, kataku, suaraku dingin dan jelas, disiarkan oleh puluhan mikrofon. Saya di sini untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk setiap istri yang dikhianati dan setiap anak yang ditelantarkan. Permisi. Aku berjalan masuk, kerumunan terbelah seperti laut. Ruang sidang penuh sesak. Aku mengambil tempat duduk di barisan depan. Sinta menepuk tanganku pelan. Kamu siap? Aku mengangguk. Aku sudah siap sejak 6 bulan lalu. Pintu di sisi lain ruangan terbuka. Terdakwa dihadirkan. Dimas masuk. Jika aku tidak tahu siapa dia, aku tidak akan pernah mengenalinya. Pria yang dulu gagah dan wangi, kini hanyalah bayangan.
Dia mengenakan kemeja batik pudar di balik rompi tahanan oranye. Tubuhnya kurus, rambutnya menipis, dan matanya kosong. Dia berjalan dengan kaki diseret, di borgol. Saat dia melihatku, ada secercah api di matanya. Bukan api amarah, api keputusasaan. Rania, bisiknya dari seberang ruangan. Aku membuang muka. Sidang pertama adalah kasus pidananya. Pencurian dan penggelapan, ditambah penelantaran anak. Jaksa penuntut umum, JPU, membacakan dakwaannya. Terdakwa, Saudara Dimas Harjono, secara sadar dan terencana telah mengambil aset milik pelapor, Nyonya Rania Adiwijaya, berupa 1 unit mobil, uang tunai 5 juta rupiah, dan 1 buah cincin berlian. Terdakwa juga dengan sengaja menelantarkan putri kandungnya, Maya Adiwijaya, yang berusia 7 tahun, di sekolah membahayakan keselamatan fisik dan mental sang anak. Pengacara Dimas, pengacara murah yang ditunjuk negara karena semua asetnya telah kubekukan, mencoba membantah. Yang mulia, ini adalah konflik rumah tangga biasa. Klien saya hanya meminjam aset keluarga. Dan soal anak, klien saya terjebak macet. JPU tersenyum sinis. Macet? Yang mulia, kami hadirkan saksi pertama, Nona Dewi. Dewi naik ke podium. Dia menceritakan dengan jelas bagaimana dia melihat Dimas di restoran Imperial pada jam yang sama saat dia seharusnya terjebak macet. Saksi berikutnya, Miss Rini, wali kelas Maya. Dia bersaksi sambil menahan air mata, menceritakan bagaimana Maya menangis histeris, takut ditinggalkan selamanya. Saksi berikutnya, Pak Kresna, perwira polisi yang memimpin penangkapan. Kami menemukan terdakwa sedang berpesta dan barang bukti, cincin berlian dengan nomor seri Gia. Dia membacakan nomor serinya, berada di jari wanita lain, Nona Vina Lestari. Puncaknya, JPU memutar barang bukti utama, video Mahakarya Bima. Yang mulia, mohon perhatikan layar. Seluruh ruang sidang terdiam. Mereka menonton video 3 menit itu. Mereka melihat Dimas menyuapi Sisi. Mereka mendengar Vina pamer cincinku. Mereka melihat raungan Sisi saat hadiah, uang haram, itu disita. Dan mereka melihat Dimas diborgol. Pengacara Dimas menunduk. Dia tidak bisa membantah. Dimas, di kursinya, gemetar hebat. Dia menutup wajahnya, bahunya berguncang. Terdakwa, tanya hakim ketua. Apa ada yang ingin Anda sampaikan? Dimas berdiri. Dia tidak menatap hakim. Dia menatapku. Rania. Ran, tolong, raungnya, air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Aku salah. Aku hilaf. Aku mohon cabut tuntutannya. Jangan penjarakan aku, Ran. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan cium kakimu. Tolong, demi Maya, Ran. Demi Maya. Seluruh ruangan hening, hanya terisi oleh isak tangis putus asa seorang pria yang hancur. Aku menatapnya, tanpa ekspresi. Yang mulia, kataku, suaraku membelah keheningan. Pria itu menggunakan nama putri saya sebagai tameng setelah dia menelantarkannya di sekolah demi selingkuhannya. Dia tidak pantas menyebut nama putri saya. Hakim mengetukkan palu. Sidang diskors untuk musyawarah vonis. 1 jam kemudian, palu itu kembali diketuk. Saudara terdakwa, Dimas Harjono, suara hakim ketua menggema. Setelah menimbang semua bukti dan kesaksian, pengadilan memutuskan. Anda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pencurian dalam keluarga sesuai pasal 367 KUHP, penggelapan sesuai pasal 372 KUHP, dan penelantaran anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Jantungku berdebar, menunggu. Pengadilan menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 tahun. Palu diketuk 3 kali. Terah. Dimas roboh. Dia meraung seperti binatang yang terluka, meronta-ronta di lantai sebelum akhirnya diseret keluar oleh penjaga. Ran, kamu iblis. Rania, aku kutuk kamu. Ran, aku memejamkan mata. Lega. 5 tahun. 5 tahun kedamaian untukku dan Maya. Para wartawan berhamburan keluar untuk memberitakan vonis itu. Tapi aku tidak beranjak. Sinta juga tidak. Babak kedua, bisik Sinta.
1 jam kemudian, di ruang sidang perdata yang lebih sepi. Ini adalah sidang perceraian. Pengacara Dimas yang tadi sudah lesu, kini tampak pasrah. Hakim Pengadilan Agama yang memimpin sidang ini sudah menerima salinan putusan pidana tadi. Mengingat suami telah terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan istri dan menelantarkan anak, kata hakim, dan adanya bukti perselingkuhan yang tidak terbantahkan. Ini bukan lagi sidang. Ini adalah formalitas. Gugatan cerai dari Nyonya Rania Adiwijaya dikabulkan. Jatuh talak 1. Palu diketuk. Hak asuh anak, Maya Adiwijaya, jatuh sepenuhnya ke tangan ibu, Nyonya Rania Adiwijaya. Ayah, Saudara Dimas Hardjono, kehilangan hak kunjung hingga dia menyelesaikan masa tahanannya dan wajib menjalani tes psikologi sebelum diizinkan bertemu anak di bawah pengawasan. Palu diketuk. Mengenai harta Gonogini. Mengingat suami terbukti sebagai parasit, maaf, hakim meralat, terbukti tidak memberikan kontribusi finansial dan justru melakukan penggelapan aset istri, maka pengadilan memutuskan seluruh aset atas nama Nyonya Rania Adiwijaya adalah murni miliknya. Terdakwa, maksud saya, mantan suami tidak mendapatkan apa-apa. Palu diketuk untuk terakhir kalinya. Selesai. Dalam 3 jam, aku telah secara resmi menghapus Dimas Hardjono dari hidupku. Secara hukum, secara finansial, dan secara pidana. Aku dan Sinta berjalan keluar dari gedung pengadilan. Kali ini, aku tidak bisa menahan senyum. Matahari sore terasa hangat di wajahku. Para wartawan kembali mengerumuniku. Ibu Rania, selamat atas kemenangannya. Bagaimana perasaannya sekarang, Bu? Aku berhenti, mengangkat tanganku. Perasaan saya? Lega, kataku. Hari ini, hukum telah membuktikan bahwa tidak ada laki-laki yang bisa menginjak-injak harga diri seorang perempuan dan menelantarkan anaknya tanpa konsekuensi. Saya membuktikan bahwa saya tidak jatuh. Saya membuktikan bahwa saya dan putri saya akan baik-baik saja. Aku menatap lurus ke kamera, pesanku bukan untuk wartawan. Pesanku untuk Dimas di selnya, untuk Vina di tempat persembunyiannya, dan untuk semua orang yang pernah meremehkanku. Sekarang, jika Anda permisi, kataku, saya harus kembali bekerja. Perusahaan saya tidak akan mengurus dirinya sendiri. Aku masuk ke mobil. Saat pintu ditutup, meredam semua keriuhan di luar, aku bersandar di kursi. Bawa aku pulang, Bima, kataku. Baik, Bu. Tapi mampir dulu ke toko es krim favorit Maya. Mamanya punya berita bagus. 2 tahun. 2 tahun telah berlalu sejak palu hakim itu diketuk, membebaskanku dari belenggu pernikahan yang beracun dan menjebloskan pria yang pernah kucintai ke dalam sel penjara. Waktu adalah penyembuh yang ajaib, sekaligus guru yang kejam. Dalam 2 tahun, aku tidak hanya sembuh. Aku telah membangun ulang diriku menjadi versi yang bahkan tidak kukenali sebelumnya. Lebih kuat, lebih tajam, dan sama sekali tidak punya toleransi untuk omong kosong. Ruang kerjaku di rumah telah direnovasi total. Dinding yang dulu berwarna krem yang aman, kini kubongkar dan kuganti dengan jendela kaca setinggi langit-langit menghadap taman zen yang rimbun. Tidak ada lagi sisa-sisa selera Dimas yang mediocre. Semuanya adalah cerminan diriku, bersih, modern, dan tanpa kompromi. Di atas meja kerjaku, di samping layar monitor ultrawide, berdiri sebuah trofi kristal baru. Asia's Most Influential Female CEO 2025. Aku meraihnya. Dingin dan berat. Sebuah pengingat nyata bahwa aku tidak jatuh. Perusahaanku telah berekspansi ke 3 negara baru. Laba bersih kami memecahkan rekor. Para pemegang saham, yang dulu berbisik-bisik cemas tentang masalah domestik yang mungkin memengaruhiku, kini berebut menjabat tanganku di rapat umum pemegang saham. Aku telah membuktikan bahwa kehancuran rumah tanggaku bukanlah akhir dari duniaku. Itu adalah bahan bakar yang melontarkanku ke stratosfer. Mem? Suara tawa itu menarikku dari lamunan. Aku tersenyum, senyuman tulus yang kini hanya kuperuntukkan bagi 1 orang. Aku memutar kursiku. Maya, kini berusia 9 tahun, berlari masuk ke ruang kerjaku, masih mengenakan seragam baletnya. Dia tidak lagi pemurung. Dia tinggi, lincah, dan matanya berbinar penuh percaya diri. Lihat,
Aku bisa pirouette 3 kali putaran sekarang, serunya, lalu berputar di tengah ruangan dengan anggun sebelum berakhir dengan tawa. Aku bertepuk tangan. Hebat, sayang. Latihannya lancar? Lancar. Miss Alia bilang aku penari terbaik di kelasku, katanya bangga. Emma, habis ini kita jadikan makan es krim di tempat yang baru buka itu. Tentu saja, kataku sambil membereskan laptopku. Apapun untuk penari balet terbaik Mama. Inilah kemenangan terbesarku. Bukan trofi. Bukan laba perusahaan. Tapi tawa lepas putriku. 2 tahun lalu, dia adalah anak yang takut-takut, yang cemas ditinggalkan. Sekarang, dia adalah bintang kecil yang bersinar. Terapi, cinta yang konsisten, dan lingkungan yang stabil telah menyembuhkannya. Saat aku sedang bersiap-siap, Bima muncul di ambang pintu. Dia masih kepala keamanan pribadiku, kini merangkap sebagai manajer operasional rumah tanggaku. Maaf mengganggu, Bu, katanya pelan, tidak ingin merusak momenku dengan Maya. Paket surat harian Anda. Taruh saja di meja, Bima. Terima kasih, kataku. Ada satu yang mungkin perlu perhatian Ibu segera. Dia melangkah masuk dan meletakkan setumpuk amplop korporat. Di atasnya, tergeletak satu amplop coklat tipis yang lusuh. Tidak ada nama pengirim. Hanya stempel pos. Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cipinang. Maya, yang sedang asyik bercermin sambil mempraktikkan pose baletnya, tidak memperhatikan. Napasku tertahan sejenak. Hantu masa lalu. Maya, sayang, kataku, suaraku tetap tenang. Kamu tunggu di mobil dulu, ya? Biar Mama ambil tas. Bilang Pak sopir panaskan mesin. Oke, Emma, serunya, berlari keluar ruangan. Begitu dia pergi, kehangatan di wajahku lenyap. Aku menatap amplop itu. Tanganku tidak gemetar saat aku membukanya. Itu adalah tulisan tangan Dimas. Berantakan, miring-miring, seperti tulisan anak kecil. 2 lembar kertas robek dari buku tulis. Rania, aku harap kamu membaca surat ini. Aku di sini, aku banyak merenung. Sudah 2 tahun. Di sini neraka, Ran. Aku tahu aku salah. Aku sakit waktu itu. Aku dibutakan oleh Vina. Dia menjebakku. Selalu menyalahkan orang lain. Aku sudah berubah, Ran. Aku menemukan Tuhan di sini. Aku sholat 5 waktu. Aku ikut semua program deradikalisasi. Aku jadi orang yang lebih baik. Aku dengar kamu semakin sukses. Aku ikut bangga. Kamu memang wanita hebat. Aku yang bodoh sudah menyanyiakan kamu. Intinya, Ran, aku akan mengajukan pembebasan bersyarat bulan depan. Aku sudah menjalani hampir setengah masa hukumanku. Tapi aku butuh surat rekomendasi dari keluarga. Dari kamu. Kamu mantan istriku, tapi kamu juga korban. Kalau kamu bilang ke Dewan bahwa kamu sudah memaafkanku, bahwa aku tidak lagi berbahaya, mereka pasti akan melepaskanku. Tolong, Ran. Demi Maya. Dia butuh seorang ayah. Aku janji aku tidak akan mengganggumu. Aku hanya ingin melihatnya. Aku rindu dia. Aku mohon, Rania, maafkan aku. Dimas. Aku membaca surat itu 2 kali. Rasa mual yang samar muncul di tenggorokanku. Dia masih menggunakan Maya. Bahkan dari balik penjara, dia masih mencoba memanipulasiku dengan satu-satunya kelemahanku. Aku melipat surat itu. Aku berjalan ke perapian elektrik di dinding. Tapi tidak. Api terlalu dramatis. Terlalu bergairah. Aku kembali ke mejaku dan memasukkan surat itu ke mesin penghancur kertas. Aku menekan tombolnya. Suara mesin yang mengunyah kertas itu menjadi jawaban terakhirku untuknya. Dia memohon demi Maya? Aku melakukan ini demi Maya. Maya tidak membutuhkan ayah seorang kriminal manipulatif dalam hidupnya. Bima, panggilku. Bima muncul kembali. Ya, Bu. Pastikan pengacaraku, Sinta, mengirimkan surat penolakan resmi ke Dewan Pembebasan Bersyarat. Lampirkan kembali bukti-bukti sidang dan hasil evaluasi psikologis Maya 2 tahun lalu. Pastikan dia menjalani sisa hukumannya. Penuh. Sampai hari terakhir. Siap, Bu. Bima mengangguk. Dia berbalik untuk pergi. Tunggu,
kataku. Dia berhenti. Bagaimana kabar mereka? Aku tidak perlu menyebut nama. Bima mengerti. Dia membuka tabletnya. Dia sudah menyiapkan ini. Nona Vina Lestari dan putrinya, Sisi, lapor Bima datar. Menghilang dari Jakarta 2 bulan setelah sidang. Terlacak kembali ke kampung halaman ibunya di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Dia menunjukkan sebuah foto yang diambil dari jarak jauh. Sebuah rumah kecil berdinding papan kayu, reot. Di depannya, seorang wanita sedang menjemur pakaian. Rambutnya kusam, diikat asal-asalan. Tubuhnya lebih kurus, tapi wajahnya tampak tua dan lelah. Dia mengenakan daster yang sudah pudar warnanya. Dia bekerja serabutan, jelas Bima. Mencuci pakaian tetangga, membantu di warung. Menurut informasi, dia dan putrinya dijauhi oleh keluarga besarnya sendiri karena dianggap membawa aib. Skandal itu, video itu, sampai ke desa mereka. Bulan-bulanan tetangga, seperti yang kubayangkan. Tapi ini bukan lagi di apartemen mewah. Ini adalah hukuman seumur hidup di lingkaran kemiskinan dan rasa malu. Anaknya? Tanyaku pelan. Sisi. Sekarang sekitar 9 tahun. Kabarnya sering diejek oleh anak-anak lain di sekolah desa sebagai anak pelakor dan anak pencuri. Dia menjadi sangat pendiam dan agresif. Aku menatap foto itu lama. Wanita yang dulu menghinaku sebagai istri tua yang tidak laku, itu kini terlihat 20 tahun lebih tua dariku. Anak yang dulu meraung-raung meminta kado mewah, kini mungkin kekurangan gizi. Dulu, aku membayangkan adegan ini akan memberiku kepuasan. Tapi sekarang, melihat kehancuran total mereka, aku tidak merasakan apa-apa. Bukan kasihan. Bukan kemenangan. Hanya apa? Mereka tidak relevan lagi. Mereka hanyalah catatan kaki yang menyedihkan dalam kisah hidupku. Cukup, kataku, memalingkan muka dari tablet. Jangan pernah berikan aku laporan tentang mereka lagi. Urusan kita sudah selesai. Baik, Bu. Bima menghapus file itu. Aku berdiri, merapikan blazerku. Aku mengambil tas tanganku yang berharga ratusan juta, hadiah yang kubeli untuk diriku sendiri. Di luar, Maya sudah menungguku di dalam mobil, menyanyikan lagu dari radio. Aku melangkah keluar dari ruang kerjaku, meninggalkan bayang-bayang masa lalu di dalam mesin penghancur kertas dan di dalam file yang telah terhapus. Saat aku masuk ke mobil, aroma parfumku yang mahal bercampur dengan bau permen karet stroberi dari Maya. Siap, Ratu es krim? Tanyaku, mencubit pipinya. Siap, Mama Ratu, tawanya. Pak sopir menjalankan mobil, meninggalkan rumah besar itu. Aku menatap jalanan di depanku. Aku tidak jatuh. Aku tidak hancur. Aku mengurus perusahaanku, aku mengurus anakku. Dan aku menang. 3 tahun lagi berlalu dalam sekejap mata. Jika 2 tahun pertama adalah tentang penyembuhan dan pembangunan kembali, 3 tahun berikutnya adalah tentang penaklukan. Hidupku dan Maya telah menemukan ritme yang mapan, sebuah simfoni harmoni antara kesuksesan profesional dan kebahagiaan personal. Perusahaanku, Rania Adiwijaya Group, kini bukan lagi pemain nasional. Kami adalah raksasa Asia Pasifik. Aku telah mengakuisisi 2 perusahaan teknologi rintisan dan 1 perusahaan logistik besar. Namaku tidak lagi hanya muncul di majalah Lifestyle, namaku dianalisis di Wall Street Journal. Ruang kerjaku di rumah yang menghadap Taman Zen kini jarang kugunakan. Aku lebih sering berada di penthouse officeku di puncak gedung pencakar langit terbaru di Jakarta, Rania Tower. Dan Maya, putriku. Maya kini berusia 12 tahun. Dia bukan lagi anak kecil yang berlari ke pelukanku. Dia adalah seorang remaja muda yang cerdas, anggun, dan memiliki tekad baja yang sama sepertiku. Les baletnya telah membawanya ke kompetisi internasional di Wina dan St. Petersburg. Kamarnya tidak lagi dipenuhi kuda poni, tapi oleh poster-poster penari balet terkenal dan buku-buku sastra klasik. Dia tahu masa lalunya. Aku tidak pernah membohonginya. Dia tahu ayahnya ada di penjara. Dia tahu ayahnya menyakiti kami. Kami telah melewatinya bersama, dengan bantuan terapis anak terbaik. Dia tidak hancur, dia terbentuk olehnya. Kami adalah tim. Ibu dan anak, menaklukkan dunia. Sampai suatu pagi di bulan November.
Aku sedang memimpin rapat dewan direksi virtual dari ruang konferensi di rumahku sebelum berangkat ke kantor. Bima masuk tanpa suara, seperti biasa. Dia tidak akan menginterupsi kecuali jika itu sangat penting. Dia meletakkan sebuah tablet di depanku, layarnya menyala. Aku melihatnya. Itu adalah snapshot CCTV dari gerbang depan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Tanggal dan waktu, hari ini, pukul 7 pagi. Sesosok pria kurus, bungkuk, berjalan keluar dari gerbang itu. Dia mengenakan pakaian kusam yang tampak kebesaran. Dia membawa satu tas kresek hitam. Wajahnya, meski terekam dari jauh, tampak tua, penuh kerutan, dan kebingungan. Dia berdiri di tepi jalan yang ramai, tampak tersesat, sebelum akhirnya berjalan gontai. 5 tahun. Waktunya telah habis. Para direktur di layar masih berbicara tentang proyeksi kuartal keempat. Aku mendengarkan dengan saksama, mengangguk, dan memberikan arahanku. Tuan Hartono, saya setuju dengan analisismu. Jalankan. Rapat selesai. Aku menutup panggilan itu. Ruangan menjadi senyap. Dia bebas, kataku datar, menatap foto di tablet. Ya, Bu, jawab Bima. Tepat pukul 7 pagi. Masa hukuman penuh. Tidak ada remisi tambahan setelah penolakan pembebasan bersyarat 3 tahun lalu. Tim pengawas sudah di posisi sejak pukul 6. 2 agen menyamar sedang membuntutinya. Dia baru saja naik bus kota ke arah Grogol. Grogol? Tanyaku. Tempat apa di sana? Alamat terakhir yang tercatat untuk Nona Vina Lestari sebelum dia kembali ke kampung halamannya adalah sebuah kamar kos murah di daerah itu. Kemungkinan, dia mencoba mencarinya. Aku tertawa sinis. Dia mencari hantu lain. Dia tidak tahu Vina sudah lama menghilang. Apa perintah Anda, Bu? Aku berdiri, merapikan blazerku. Perintah standar. Dia tidak boleh mendekati radius 1 kilometer dari rumah ini, Rania Tower, atau sekolah Maya. Aktifkan geofencing pada tim pengawas. Jika dia melanggar, tangkap dia. Aku sudah mendapatkan perintah penahanan preventif, restraining order, permanen sejak lama. Siap, Bu. Pengamanan untuk Maya? Tingkatkan. Mulai hari ini, Bima, aku mau kamu yang mengawalnya secara pribadi. Jangan biarkan dia lepas dari pandanganmu. Saya mengerti. Dan, aku berhenti sejenak. Cari tahu di mana dia tinggal. Kemana dia pergi. Aku mau laporan per jam. Baik, Bu. Seharian itu, aku bekerja seperti biasa. Aku memimpin rapat, menandatangani kontrak, dan makan siang dengan duta besar Jepang. Tapi di sudut pikiranku, ada radar yang aktif. Menunggu. Laporan Bima masuk seperti jam. Pukul 10, target tiba di Grogol. Dia bertanya ke pemilik warung, mencari Vina. Tidak ada hasil. Dia terlihat frustrasi. Pukul 13, target menjual satu-satunya barang yang dia punya, sepertinya jam tangan tua yang tidak disita, di pasar Loa. Dapat Rp150.000. Dia gunakan untuk membeli nasi bungkus dan rokok. Pukul 16, target duduk di taman kota. Hanya merokok dan menatap kosong. Dia mencoba menelepon beberapa nomor dari telepon umum. Sepertinya tidak ada yang menjawab. Tentu saja tidak ada. 5 tahun lalu, aku telah memastikan Sinta dan Bima mengirimkan paket informasi ke semua teman dan kolega lama Dimas. Salinan putusan pengadilan. Bukti pencurian. Foto-foto memalukannya. Tidak ada yang mau berurusan dengan pria gagal yang telah menipu seorang Rania Adiwijaya. Dia adalah paria sosial. Pukul 18, target bergerak. Dia naik ojek. Tujuannya, sepertinya ke area sekolah balet Maya. Jantungku berhenti berdetak sepersekian detik. Maya di mana? Tanyaku tajam ke interkom. Sudah bersama saya, Bu. Di dalam mobil. Baru saja selesai latihan. Kami dalam perjalanan pulang, suara Bima terdengar tenang. Dia mendekat. Dia menjaga jarak. Berdiri di seberang jalan. Hanya melihat. Dia belum melanggar radius 1 kilometer, tapi sudah sangat dekat. Maya tidak melihatnya. Bawa Maya pulang.
Sekarang. Lewat rute alternatif, perintahku. Malam itu, aku duduk bersama Maya di meja makan. Kami makan malam seperti biasa, membahas kompetisi baletnya yang akan datang di Singapura. Tapi mataku terus melirik ke tablet yang menyajikan rekaman live feed dari tim Bima. Dimas tidak pergi. Dia menemukan tempat berlindung di bawah jembatan layang, tidak jauh dari area sekolah Maya. Dia kedinginan. Dia lapar. Dan dia putus asa. Keesokan harinya, aku sengaja bekerja dari rumah. Aku punya firasat buruk. Pukul 4 sore. Saatnya Maya pulang les. Ponselku berdering. Bima. Bu, ada masalah, katanya tegang. Targetnya nekat. Dia menyelinap masuk ke area parkir studio balet. Dia bersembunyi di antara mobil. Dia melanggar restraining order. Di mana Maya? Masih di dalam. Ganti baju. Dia akan keluar 5 menit lagi. Kunci gedung itu. Jangan biarkan dia keluar, teriakku. Terlambat, Bu. Dia sudah di lobi. Dia berjalan ke pintu keluar. Aku melompat dari kursiku. Bima, jangan biarkan pria itu menyentuhnya. Apapun caranya. Aku berlari ke mobilku, menyetir sendiri seperti orang gila, sambil menatap live feed dari kacamata Bima di ponselku. Aku melihat apa yang Bima lihat. Maya berjalan keluar pintu lobi, tas baletnya tersampir di bahu. Dia tersenyum, mengobrol dengan temannya. Bima berjalan 3 langkah di belakangnya. Tiba-tiba, dari antara 2 mobil SUV, sosok Dimas muncul. Dia kurus, kotor, matanya liar. Maya, serunya, suaranya serak. Maya membeku. Temannya menjerit dan lari. Bima langsung bergerak, menerjang ke depan, menjadikan tubuhnya tameng antara Maya dan Dimas. Berhenti! Jangan bergerak, teriak Bima, tangannya siap di balik jasnya. Tapi aku tidak fokus pada Bima. Aku fokus pada putriku. Maya, yang kini berusia 12 tahun, menatap pria itu. Dia tidak menangis. Dia tidak menjerit. Dia hanya berdiri di sana, di belakang Bima, menatap pria asing yang kotor itu dengan mata dingin yang dia warisi dariku. Maya, ini papa. Nak? Ah? Dimas mengulurkan tangannya yang gemetar, kotor. Maya mundur selangkah. Bapak siapa? Tanyanya. Suaranya tidak bergetar. Hati Dimas seakan hancur berkeping-keping di tempat parkir itu. Papa? Nak? Papa Dimas? Papa saya sudah meninggal, kata Maya datar. Kata Mama, dia meninggal di penjara karena dia jahat. Dimas terhuyung mundur seolah ditampar. Enggak, Rania bohong. Papa di sini. Papa sayang kamu. Bapak bohong, kata Maya, matanya menyipit. Bapak yang dulu ninggalin saya di sekolah. Saya ingat. Bapak jahat. Saat itulah tim pengawas Bima yang lain tiba. 2 pria berbadan tegap meringkus Dimas. Dia tidak melawan. Dia hanya menatap Maya, air matanya mengalir di pipinya yang kotor. Maafin Papa? Maya? Bima segera membawa Maya masuk ke mobil lapis baja. Aku tiba 5 menit kemudian. Polisi sudah di sana. Aku melihat Dimas duduk di trotoar, di borgol, menunduk dalam-dalam. Hancur. Aku tidak menghampirinya. Aku langsung ke mobilku, di mana Maya duduk dengan tenang. Kamu nggak apa-apa, sayang? Tanyaku, memeluknya erat. Aku nggak apa-apa, Ma, bisiknya. Aku kaget. Tapi aku nggak takut. Bima ada di sana. Dan dia terlihat menyedihkan, Ma. Bau. Aku memejamkan mata. Lega. Dia kuat. Jauh lebih kuat dari yang kuduga. Kemenanganku sudah lengkap. Aku keluar dari mobil. Aku berjalan ke arah Dimas, yang sedang diinterogasi polisi. Dia mengangkat kepalanya. Melihatku. Wajahnya yang hancur kini dipenuhi kebencian murni. Kamu? Desisnya. Kamu racuni dia. Kamu buat anakku membenciku. Kamu iblis, Rania. Aku berjongkok di depannya, menatap matanya. Aku tidak meracuninya, Dimas. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu yang membuatnya membencimu. Kamu yang memilih pesta itu daripada menjemputnya. Kamu yang memilih mencuri darinya. Aku sudah bayar,
teriaknya. 5 tahun. Aku sudah bayar? Itu untuk kejahatanmu, kataku pelan, hanya agar kami berdua yang mendengar. Itu belum membayar air mata anakku. Aku berdiri. Pak polisi, kataku. Pria ini melanggar restraining order permanen. Dia menguntit putri saya yang di bawah umur. Saya mau dia dituntut dengan pasal semaksimal mungkin. Polisi itu mengangguk. Siap, Bu Rania. Akan kami proses. Saat mereka memasukkannya ke mobil polisi, Dimas menatapku untuk terakhir kalinya. Bukan lagi tatapan benci. Hanya tatapan kosong. Kekalahan total. Aku kembali ke mobilku. Bima, kataku. Ya, Bu. Dia akan dapat tambahan hukuman. Mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun. Aku tidak peduli. Dan setelah itu, kataku, menatap jalanan di depan. Hubungi Sinta. Atur kesepakatan. Dia akan kita beri pilihan. Menghabiskan sisa hidupnya di Jakarta sebagai gelandangan yang akan selalu ditangkap setiap kali dia mendekatiku atau kita berikan dia pesangon. Pesangon? 1 tiket. Ke tempat terpencil di mana dia tidak bisa menyakiti siapapun. Kalimantan. Papua. Aku tidak peduli. Kita berikan dia cukup uang untuk memulai hidup baru sebagai entah siapa. Dengan syarat, dia mengganti namanya secara hukum dan tidak pernah menginjakkan kaki di Pulau Jawa lagi. Selamanya. Bima mengangguk. Itu sangat murah hati, Bu. Bukan, kataku. Itu bukan kemurahan hati. Itu adalah bisnis. Aku membeli kedamaian permanen untuk putriku. Hantu ini sudah terlalu lama gentayangan. Waktunya untuk mengusirnya selamanya. Aku menyalakan mesin. Maya sudah memasang earphone, mendengarkan musik klasik, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia sudah sembuh. 6 bulan. 6 bulan tambahan yang terasa seperti 1 dekade bagi Dimas di dalam sel, kini telah berakhir. Hukuman atas pelanggaran perintah penahanan dan penguntitan itu selesai. Di hari kebebasannya yang kedua, Dimas tidak disambut oleh snapshot CCTV Bima. Dia disambut oleh Sinta. Sinta menunggunya di ruang administrasi penjara, duduk dengan kaki bersilang, memegang sebuah map kulit buaya. Dimas, kini seorang pria berusia 40-an yang terlihat seperti 60-an, patah, kurus, dan dengan tatapan mata seekor anjing yang terlalu sering ditendang, duduk di hadapannya. Selamat pagi, Dimas, sapa Sinta, suaranya sejuk seperti baja. Saya di sini atas nama Nyonya Rania Adiwijaya. Beliau memberikanmu penawaran. 1 kali. Ambil atau tinggalkan. Dimas menatapnya dengan putus asa. Dia mau memenjarakanku lagi. Justru sebaliknya, kata Sinta, membuka map. Nyonya Rania ingin kamu menghilang. Dia mendorong selembar kertas ke hadapannya. Perjanjian penghentian kontak permanen. Ini pilihannya, jelas Sinta. Pilihan A, kamu keluar dari gerbang ini. Kamu akan menjadi gelandangan di Jakarta. Setiap kali kamu mendekati radius 1 kilometer dari Nyonya Rania, Maya, Rania Tower, atau kediaman mereka, tim keamanan kami akan menangkapmu. Kamu akan kembali ke sel ini. Lagi, dan lagi, dan lagi, sampai kamu mati di sini. Dimas gemetar. Atau, lanjut Sinta, pilihan B. Kamu tanda tangani ini. Kamu secara sukarela melepaskan semua hakmu atas nama Dimas Harjono. Kamu akan mengganti namamu secara legal. Hari ini juga. Sinta mengeluarkan selembar kertas lagi. Sebuah KTP baru dengan foto Dimas yang diambil di penjara. Nama di KTP itu, Agus Santoso. Kamu akan diantar oleh tim kami langsung dari sini ke Bandara Soekarno-Hatta. Kamu akan naik pesawat, Sinta mengeluarkan selembar tiket. 1 arah. Ke Ambon. Dari sana, kamu akan naik kapal ke sebuah pulau kecil di Maluku Utara. Kami sudah mengatur sebuah rumah sederhana dan pekerjaan untukmu di sebuah perkebunan pala di sana. Dimas menatap tiket itu dengan ngeri. Dibuang, aku dibuang? Itu namanya dibebaskan, koreksi Sinta. Di sana, tidak ada yang mengenalmu. Tidak ada yang tahu video itu. Tidak ada yang peduli siapa kamu. Kamu bisa memulai hidup baru sebagai
Agus Santoso. Aku tidak mau. Dengarkan, kata Sinta, nadanya mengeras. Jika kamu mengambil pilihan B, rekening atas nama Agus Santoso akan dibuka. Nyonya Rania akan mentransfer uang sebesar 100 juta rupiah sebagai modal awal. Cukup untuk hidup sangat nyaman di desa itu selama bertahun-tahun. Tapi, Sinta menunjuk satu klausul, jika kamu, Agus Santoso, suatu hari nanti mencoba menghubungi Nyonya Rania, Maya, atau siapapun yang terkait dengan mereka, atau jika kamu nekat kembali ke Pulau Jawa, rekening itu akan ditutup, dan surat perintah penangkapan atas berbagai pelanggaran baru akan segera terbit. Sinta menyodorkan sebuah pena. Rania membeli kedamaiannya, Dimas. Dan dia membayarmu untuk menghilang. Ambil kesepakatan ini. Ini satu-satunya kemurahan hati yang akan pernah kamu dapatkan darinya. Dimas menatap KTP, Agus Santoso. Lalu dia menatap Sinta. Lalu ke dinding penjara yang mengelilinginya. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak punya teman, tidak punya uang, tidak punya masa depan. Dengan tangan yang gemetar hebat, pria yang dulu bernama Dimas Harjono itu mengambil pena dan menandatangani surat kematian identitasnya. 1 jam kemudian, Bima mengawasinya dari kejauhan. Agus Santoso, mengenakan kemeja baru yang murah dan sandal jepit, berjalan sendirian melewati gerbang keberangkatan domestik. Dia menoleh ke belakang sekali, menatap Jakarta untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya menghilang di telan kerumunan. Bima mengirim satu pesan singkat ke Rania, hantu telah diusir. 5 tahun kemudian, Gedung Opera Sydney. Lampu-lampu gantung kristal berkilauan di atas lautan penonton yang mengenakan tuxedo dan gaun malam. Di barisan paling depan, tepat di tengah, aku duduk. Aku tidak lagi mengenakan power suit. Malam ini, aku mengenakan gaun sutra berwarna zamrud yang dirancang khusus untukku oleh desainer ternama. Di sampingku, Bima berdiri tegap, tapi aku nyaris tidak memperhatikannya. Seluruh fokusku tertuju pada panggung. Musik Tchaikovsky mencapai puncaknya. Dan di sana, di tengah sorotan lampu, adalah dia. Maya Adiwijaya. Usianya kini 17 tahun. Dia bukan lagi remaja. Dia adalah seorang wanita muda, prima balerina pendatang baru yang paling dibicarakan di dunia balet internasional. Dia menjadi penari utama tamu untuk pertunjukan Swan Lake malam ini. Saat dia melakukan Grand Jeté, melompat di udara dengan keanggunan yang seakan menentang gravitasi, seluruh penonton menahan napas. Dia sempurna, kuat, anggun, dan penuh percaya diri. Matanya bersinar di bawah lampu panggung. Itu adalah mata kemenanganku. Ketika tirai ditutup, tepuk tangan membahana. Penonton berdiri. Bunga-bunga dilemparkan ke panggung. Maya membungkuk, wajahnya bersinar oleh keringat dan kebahagiaan. Matanya mencari mataku di antara penonton. Aku tersenyum dan mengangguk. Dia tersenyum balik. Malam itu, di penthouse hotel kami yang menghadap ke pelabuhan, kami merayakannya hanya berdua. Aku gugup sekali tadi, Ma, kata Maya, sambil melepas sepatu baletnya dan mengurut kakinya yang lecet. Kamu tidak terlihat gugup. Kamu terlihat seperti seorang ratu, kataku, menuangkan sparkling cider untuknya. Terima kasih sudah datang, Ma. Aku tahu Mama sibuk sekali dengan peluncuran yayasan. Ah, yayasan. Proyek terbaruku. Yayasan Rania Adiwijaya, sebuah lembaga filantropi terbesar di Asia Tenggara yang didedikasikan untuk memberikan beasiswa dan perlindungan hukum bagi para ibu tunggal dan anak-anak korban penelantaran. Mama tidak akan pernah melewatkan ini, kataku. Kami berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di atas air yang tenang. Ma, kata Maya tiba-tiba, suaranya pelan. Apa Mama pernah menyesal? Menyesal tentang apa, sayang? Tentang semuanya. Tentang Papa. Aku terdiam sejenak, membiarkan angin malam yang sejuk menerpa wajahku. Dulu, Mama menyesal. Mama menyesal kenapa Mama begitu bodoh. Kenapa Mama begitu lama bertahan. Kenapa Mama membiarkan dia menyakitimu. Aku menoleh dan menangkup wajahnya. Tapi sekarang, tidak. Mama tidak menyesal. Karena jika semua itu tidak terjadi, mungkin Mama tidak akan menjadi sekuat ini. Dan Mama tidak akan memiliki putri yang sekuat ini. Aku kuat karena Mama,
bisiknya, memelukku. Kita kuat karena kita saling memiliki, koreksiku. Aku memeluknya erat. Inilah hidupku. Perusahaanku adalah imperiumku. Tapi Maya adalah warisanku. Aku telah membuktikan segalanya. Aku tidak jatuh. Aku tidak hancur. Aku mengambil puing-puing pengkhianatan itu dan kubangun sebuah istana. Di suatu tempat di pulau terpencil, seorang pria bernama Agus Santoso mungkin sedang menatap laut, menyesali kehidupannya yang hilang. Di sebuah desa kecil, seorang wanita lelah bernama Vina mungkin sedang mencuci baju, dihantui oleh bayangan cincin berlian. Tapi aku tidak menoleh ke belakang. Aku, Rania Adiwijaya, berdiri di puncak dunia. Dan aku baru saja akan memulai.